silakan. Iya, oke, baik. Saya secara spesial hari ini mau mengucapkan International Women Day bagi semua wanita yang hebat di Indonesia dan ada di luar negeri. Walaupun keadaan kita yang seperti begini, artinya kita punya perjuangan-perjuangan dalam situasi, tetapi saya percaya di balik itu wanita-wanita adalah wanita yang kuat, yang tangguh, yang luar biasa. Dan saya akan share tentang hal ini karena kita dalam acara spesial Women's Day hari ini. Saya akan bicara tentang bagaimana wanita yang kuat di dalam roh. Mari pagi ini kalau kita tahu bahwa Tuhan setiap pagi menunjukkan kebaikannya melalui firman Tuhan, kita aminkan hari ini firman ini adalah bagian kita. Kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan ini. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami adalah wanita-wanitanya Allah, wanita hebat di dalam Engkau, karena roh-Mu di dalam kami, wanita penolong di dalam roh. Kami percaya bahwa hari ini seluruh dunia, wanita-wanita diberkati oleh Tuhan, wanita penolong dalam rumah tangga mereka, di sekeliling mereka, di lingkungan mereka, dalam segala situasi kondisi. Kami percaya wanita-wanita dilengkapi dengan roh yang luar biasa, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi semua orang. Firman ini milik kami, berbicara kepada kami Tuhan. Kami tangkap dengan tajam perkataan roh pagi hari ini. Oleh karena itu tajamkan pendengaran kami, tajamkan mata roh kami. Apa yang kami dengar, apa yang kami baca adalah berkat buat kami. Diberkatilah seluruh wanitanya Allah secara spesial di hari ini dengan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Yes, saudara. Kita bicara secara spesial karena hari ini adalah hari yang spesial untuk seluruh wanita di dunia. Kita menikmati berkat anugerah Tuhan. Saya percaya bahwa semua situasi yang kita lewati, ini semua adalah seizin Tuhan. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah sampai hari ini wanita-wanitanya Allah tetap kuat dan tetap bersyukur, tetap melihat dan pandang kepada Tuhan? Ini yang kita akan bahas hari ini. Oleh karena itu saya ajak kita semua buka Alkitab kita. Saudara yang mungkin lagi di mobil, saudara di rumah, di tempat kerja, dan saudara sedang dengarkan program ini, mari kita akan baca firman Tuhan, kita akan pelajari isi hati Tuhan. Karena hari ini kita mau bicara tentang wanita yang kuat di dalam roh. Kita buka firman Tuhan dalam kitab Amsal 31. Ada beberapa ayat yang akan kita baca dan kita percaya firman Tuhan ini adalah kekuatan buat kita. Kita akan baca dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan dari Amsal 31 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-26. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan yang membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ayat yang ke-17, ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. 18, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan dan pada malam hari pelitanya tidak padam. Ayat 19, tangannya ditaruhnya pada jendera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggangnya kepada pedagang. Ayat yang ke-5, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat dan pengajarannya lemah lembut ada di mulutnya. Luar biasa. Kalau kita baca ayat-ayat ini, saudara, kita mengerti ini bicara tentang wanita yang kuat, wanita yang tangguh. Dia punya segala persiapan-persiapan sehingga dalam situasi di mana
Dia tidak menginginkan itu terjadi, tetapi dia harus menghadapinya. Dia nggak pernah lagi ragu. Kenapa? Karena dia sudah mempersiapkan dirinya menjadi seorang wanita yang kuat. Nah, saudara, kalau kita baca dari Amsal 31 ini, ayat 15 sampai dengan 26, kita semua sedang menghadapi situasi yang bukan kita minta, saudara. Ya, tetapi pertanyaannya adalah apapun situasi itu, apakah kita bisa kuat menanggulanginya? Dan di ayat yang kita baca ini, kita mengerti sekali bahwa ini pandangan tentang seorang wanitanya Allah yang selalu mempersiapkan dirinya. Dia seorang wanita yang tangguh. Semua situasi apapun yang dia lewati, dia bisa berkata bahwa dia punya persiapan. Nah, ini pagi hari ini kita mau dengarkan firman Allah dan kita mau bilang apapun yang terjadi, apapun yang menimpa kita, kita tidak akan pernah menjadi orang yang takut, orang yang ragu, orang yang rapuh, karena kita sudah punya persiapan-persiapan spiritual yang luar biasa. Ya. Dan ini yang membuat kita mengerti bahwa firman Allah ini kekuatan buat kita. Di ayat 25 dan 26 saya akan tegaskan di sini untuk kita kembali mengerti pesan Tuhan buat kita, wanita yang kuat. Ayat 25 dikatakan, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Pakaian ini bicara tentang apa? Apa yang dia persiapkan, apa yang dia pakai, itulah kekuatan dia. Nah, wanitanya Allah, apa yang kita persiapkan? Apa yang kita pakai? Firman Allah adalah kekuatan kita. Apapun yang saudara hadapi, kalau saudara nggak pakai firman Allah, saudara nggak bisa menemukan jalan keluar. Apa yang kau sedang gumulkan juga, kalau engkau nggak aminkan firman Allah dalam imanmu, engkau tidak bisa melihat mukjizat. Karena iman timbul dari mendengarkan firman. Wanitanya Allah itu dia memakai pakaiannya adalah firman Allah yang merupakan kekuatannya, saudara. Ini adalah kemuliaan bagi dia. Sehingga dikatakan ia tertawa tentang hari depan. Artinya dia gak pernah ragu hari esok akan jadi seperti apa. Dia percaya kekuatan firman itu tinggal di dalam dia. Nah, semua kita nggak meminta apa yang tidak enak itu terjadi, saudara. Tetapi seandainya Tuhan izinkan kita harus menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan, fungsi kita sebagai wanita penolong ini harus terjadi. Saudara penolong di dalam roh, saudara wanita yang tangguh, saudara wanita yang kuat yang harus mengerti satu pesan Tuhan yang membuat kita mengerti bahwa janji Allah itu ya dan amin. Dan pagi hari ini saya percaya kita diteguhkan kembali dalam firman Allah untuk memberikan kemenangan dalam jiwa kita. Karena begini, kalau wanita itu senangnya cuma bersungut-sungut, dia mungkin gampang untuk negative thinking, dia mungkin gampang menyerah, dan ini akan membuat lemah seisi keluarganya. Tetapi wanitanya Allah harus menolak yang namanya rapuh. Wanitanya Allah harus menolak yang namanya menyerah. Wanitanya Allah harus menolak yang namanya keputusasaan. Wanitanya Allah harus menolak yang namanya kemiskinan iman, saudara. Dan sebaliknya wanitanya Allah harus mengambil kekayaan roh untuk menjadi seorang yang kuat, seorang yang bijak, seorang yang berhati mulia, seorang yang pintar, bahkan seorang yang inovatif, seorang yang kreatif, seorang yang positif, dan seorang yang inspiratif. Karena itu adalah firman yang baru kita baca. Wanita ini adalah wanita yang tangguh, wanita yang punya kekuatan spiritual yang luar biasa, sehingga semua hal yang dia lewati, dia tidak akan menyerah, tapi dia kembali lagi percaya bahwa hari ini, hari esok, dan seterusnya Tuhan yang memegang tangannya, dan dia tidak akan mengeluarkan ucapan kata-kata yang membuat dia lemah, tapi sebaliknya dia speak bless, memperkatakan firman Allah yang memberikan dia nafas kekuatan roh. Nah, mari kita belajar untuk melihat hari-hari ini engkau menghadapi sesuatu, apakah engkau sedang berdoa memperkatakan berkat, atau engkau mengeluh di balik itu. Engkau sedang berdoa meminta kuasa dan urapan, atau kita mulai down, mulai memikirkan masalah lebih besar daripada Tuhan kita. Wanita penolong dalam roh adalah wanita yang kuat karena dia tahu isi hati Tuhan, dan dia akan membawa keluarganya masuk ke dalam visi ilahi. Ini garis besarnya, saudara. Ya, jadi waktu kita sedang melihat situasi dunia goncang-gancing, sesuatu yang sepertinya menakutkan ke depan, ya, kita berkata bahwa dia tertawa tentang hari depan.
Kenapa? Karena dia percaya kepada janji Allah. Rancangan Tuhan itu bukan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Dan dia percaya benar-benar firman Allah adalah pakaian rohnya, adalah kekuatannya dia. Dan membawa dia untuk mengambil pesan ini, untuk membawa keluarga besarnya masuk ke dalam visi Allah yang luar biasa. Ada banyak tantangan yang kita memang harus lewati, itu adalah bagian kita. Kalau kita sampai nggak membawa keluarga kepada visi Allah, kita harus berdoa pagi hari ini. Waktu saudara mendengarkan pesan Tuhan ini, saudara meminta sama Tuhan, mari bangunkan aku rohmu Tuhan, supaya aku mengerti isi hatimu, dan aku membawa keluargaku, ya, bersama keluargaku melayani engkau, bersama keluargaku mempersiapkan segala sesuatu. Jadi saudara jangan melihat masalah, tapi lihatlah kepada segala persiapan spiritual kita, roh kita, apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita lakukan untuk menyampaikan pesan roh ke dalam seluruh keluarga kita. Ya. Nah, oleh karena itu kesabaran, ya. Karakter sabar itu adalah kunci untuk seorang wanita dapat memenangkan pertandingan hidup. Kalau kita tidak sabar, kita tidak akan bisa mengerti apa yang harus kita lakukan. Di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, saudara, mari kita baca sekali lagi firman Allah ini, ya, ayat 26 dari Amsal pasal 31. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajarannya lemah lembut ada di lidahnya. Ini bicara tentang seorang wanita yang sabar, yang selalu mengerti rancangan Tuhan itu adalah damai sejahtera. Dia nggak buru-buru mulutnya boleh bersungut, dia nggak buru-buru apalagi mulutnya mungkin mempersalahkan si A si B, bahkan mempersalahkan Tuhan. Tidak, saudara, tetapi ia membuka mulutnya dengan hikmat dan pengajarannya lemah lembut ada di lidahnya. Saudara, jadi ada satu kata karakter yang kita perlu belajar, lemah lembut. Nah, orang yang bisa memiliki roh lemah lembut ini karena dia sudah melewati satu ujian-ujian yang di sana, ya, kesabarannya dia tunjukkan. Contoh seorang Musa, Alkitab katakan bahwa dia diberikan Tuhan satu spirit lemah lembut. Kenapa bisa dia mendapatkan ada satu spirit lemah lembut, saudara? Ujiannya luar biasa. Dia harus sabar menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang sering berontak terhadap segala perintah-perintah Tuhan melalui hambanya Musa. Ya, saudara, dan dia membawa bangsa Israel bukan 100 orang, 200 orang, tetapi begitu sangat banyak, saudara. Dan semua punya karakter yang berbeda-beda. Tetapi dia menaruh kesabaran itu di dalam jiwanya, untuk selalu bersandar kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Makanya Tuhan berkata, aku memberikan engkau roh lemah lembut. Kalau saudara sedang dihadapkan dengan banyak masalah yang engkau lewati, engkau harus minta sama Tuhan, berikan aku roh lemah lembut. Kesabaran ini adalah kekuatan buat saudara. Makanya waktu saudara sedang menghadapi ujian-ujian, firman Allah itu engkau bersandar, tanya sama Tuhan, minta sama Tuhan. Waktu Musa terjebak karena banyak sekali persungutan dari bangsa Israel, apa yang dia lakukan, saudara? Kalau dia mungkin bersungut-sungut, kalau dia mungkin marah-marah, dan dia nggak sabar, mungkin Tuhan tidak kasih dia roh kelemah lembutan. Tapi dia bisa taklukkan semua pemberontakan di dalam hati jiwa-jiwa itu, dan dia membawa dirinya kepada Tuhan. Ini yang saya katakan, usaha untuk menaklukkan diri dengan kesabaran akan membuat saudara melihat ada roh kelemah lembutan yang muncul. Dan sebagai wanitanya Allah, kita harus punya spirit lemah lembut. Seperti air yang mengalir, memberikan keteduhan, memberikan ketenangan, dan memberikan juga kekuatan, karena air itu juga bisa menghancurkan hati-hati yang keras. Dan dia akan mencari jalan kemanapun ada penghalang, dihalangi air itu akan tetap mencari jalan keluar. Wanitanya Allah, kita penolong di dalam roh. Kita harusnya punya kekuatan roh yang luar biasa, sehingga sekalipun ada masalah persoalan yang seakan-akan tidak ada jalan keluar, Anda pasti tetap menemukan jalan keluar itu, karena Anda tetap melekat dengan pokok anggur
Kita percaya bahwa setiap kali saudara menghadapi persoalan-persoalan yang begitu sangat gigih, yang begitu sangat menakutkan sekalipun, engkau tinggal dalam firman Allah. Engkau seperti air yang mengalir dengan teduh, dengan tenang, bahkan memberikan kesegaran bagi semua orang dalam rumahmu. Engkau punya roh kelembutan yang luar biasa karena engkau sabar dalam firman Allah. Engkau tekun, engkau berdoa, engkau menguatkan perkataan firman Allah dalam hidupmu. Engkau tetap speak bless, perkatakan berkat dan tidak pernah mulut yang mengutuk atau bersungut-sungut. Saya percaya engkau yang akan memenangkan setiap pertandingan-pertandingan hidup yang Tuhan izinkan saudara hadapi. Haleluya.